Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak kita bisa mengisi bulan yang penuh barokah ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di bulan Ramadan begitu banyak pengalaman rohani yang kita dapatkan lewat ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Selain itu, semakin bertambah ilmu dan pemahaman yang dibawakan para muballigh atau penceramah tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, syarat dan rukunnya, serta hal-hal yang membatalkan. Semua itu telah kita ketahui sehingga kita berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya untuk meraih keutamaan itu. Namun, ada hal yang perlu untuk kita berhati-hati. Rupanya ada juga orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau melihat fenomena yang ada, banyak sekali orang yang mulutnya berpuasa, tapi lisannya ternyata tidak bisa untuk berpuasa. Betapa ruginya orang yang seperti ini. Seharian berpuasa menahan lapar dan dahaga dengan tidak makan dan minum, namun ia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari semua itu. Oleh karena itu, agar puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, ada beberapa hal yang perlu kita hindari pada saat berpuasa. Yang pertama, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat di saat seorang berpuasa dapat menyebabkan amalnya sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka jangan ia berkata maksiat, rafas. Di sini mencakup perkataan dan perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berkata-kata kotor dan keji, mendengarkan musik yang sifatnya melalaikan kepada Allah, menonton hal yang tidak berguna, bersendau-gurau yang berlebihan, tertawa berlebihan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menahan lisan dari berkata dusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk perkara yang harus dihindari adalah memfitnah, adu domba, menceritakan keburukan orang atau ghibah, memanggil orang dengan sebutan yang buruk, mencela, berprasangka buruk, dan memperolok-olok orang lain. Kesemua itu merupakan perkara yang dapat
mengurangi nilai puasa kita. Bahkan boleh jadi puasa kita akan sia-sia belaka. Jika itu terus dilakukan di saat berpuasa, mungkin sah puasanya karena tidak makan dan tidak minum, akan tetapi kualitas atau nilainya tidak ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mampunya menahan lisan dari perkara tersebut. Yang ketiga, terlalu banyak tidur. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malas. Ia adalah bulan ibadah, sehingga hendaknya kita mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi, jika waktu yang sangat berharga tersebut dipakai untuk tidur dan tidur saja, maka kapan kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau melakukan perbuatan yang baik? Tidak mengapa kita istirahat, kita tidur, akan tetapi memang kita niatkan agar kita kuat ibadah di malam hari. Begitu sia-sianya Ramadan kita jika hanya kita dihiasi dengan tidur, bukan ibadah kepada Allah. Bahkan ada seorang yang melakukan tidur seharian sampai meninggalkan sholatnya. Yang keempat, jangan tenggelam dalam pembicaraan kosong. Di saat kita berpuasa, jauhilah pembicaraan yang tidak bermanfaat dan mendengar ucapan teman-teman yang tidak berguna. Apakah itu pembicaraan kosong, diskusi hambar yang penuh kelalaian dalam mengingat Allah, cerita-cerita yang tidak bermakna, semuanya itu tidak bernilai. Marilah kita menjauhi pembicaraan kosong dan tidak bermanfaat, sebab hanya akan mengeraskan hati kita, membuat lalai dari zikrullah, dan menyebabkan amalan kita sia-sia belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah tindakannya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang kelima, jauhkan diri dari kelakar, canda, serta berkata keji dan jorok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang senang menyakiti, melaknat, berkata keji dan jorok. Beliau juga bersabda, janganlah kalian memperbanyak tawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Salah satu ciri kebatilan di masa sekarang adalah apa yang disebut sebagai lelucon atau lawakan, yang terkadang untuk membuat orang tertawa maka diangkatlah cerita dusta, atau si pelawak laki-laki maupun perempuan memakai busana yang tidak sewajarnya. Laki-laki memakai busana perempuan dengan gaya kemayu untuk membuat orang tertawa, atau menzolimi lawan mainnya dengan cara memukul, mencoret wajah, dan menghinanya dengan tujuan membuat orang atau penonton tertawa. Sungguh tidak ada kedustaan yang lebih keji selain membuat orang lain tertawa dengan perkataan batil. Lebih buruk lagi adalah bila seorang yang mengaku komitmen mencintai Allah dan Rasul-Nya ikut-ikutan nonton atau melakukannya, sehingga mereka menjadikan kebanyakan waktu di bulan Ramadan sebagai momen untuk bercanda saja. Inilah beberapa perkara yang mesti kita jauhi di saat kita berpuasa, agar puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Itulah beberapa hal-hal yang harus dijauhkan dari kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya pada saat puasa di bulan suci Ramadan, tapi
dibiasakan dalam keseharian kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita berujung atau berbuah sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak pas dan tidak berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.